Saya akan menjelaskan apa itu premis 1 dan premis 2. Dan untuk konklusinya atau yang disebut juga dengan kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Haikal. Baik, saya akan menjelaskan premis 1 dan premis 2. Dalam konteks logika informatika dapat bervariasi, tergantung pada konteks spesifik suatu argumen atau pernyataan. Namun, secara umum, premis adalah pernyataan atau proposisi yang dianggap benar dan digunakan sebagai dasar untuk menarik sebuah kesimpulan. Pada premis 1, pernyataan atau proposisi pertama yang diambil sebagai dasar argumen atau analisis. Premis ini dianggap benar atau diterima sebagai asumsi awal. Dan pada premis 2 adalah pernyataan atau proposisi kedua yang mendukung atau melengkapi premis pertama. Premis ini juga dianggap benar atau diterima sebagai bagian dari dasar penalaran. Baik, untuk konklusi atau kesimpulan bisa dijelaskan oleh Haikal. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu konklusi. Konklusi adalah hasil atau kesimpulan yang ditarik dari premis-premis tersebut. Dalam sebuah argumen, premis digunakan untuk memberikan dasar atau alasan mengapa seseorang percaya pada suatu hal. Dan konklusi adalah kesimpulan diambil dari premis-premis tersebut. Pada nyatanya seperti P1 dan P2 itu adalah hasil dari I. Jadi premis 1 dan premis 2 dan termasuk konklusi atau kesimpulan itu tergabung pada modus ponens, modus tollens, dan juga modus sigolisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah akan menjelaskan modus ponens. Modus ponens terdiri dari dua premis. Premis pertama diambil dari implikasi pernyataan 1 dan 2, dan premis kedua diambil dari pernyataan 1. Sedangkan konklusinya diambil dari pernyataan 2. Contohnya, pernyataan 1, Andi rajin belajar. Pernyataan 2, Andi lulus ujian. Premis 1 yaitu implikasi dari pernyataan 1 dan 2 adalah jika Andi rajin belajar, maka ia lulus ujian. Premis keduanya yaitu pernyataan 1. Maka pernyataan 1 yaitu Andi rajin belajar. Sedangkan konklusinya diambil dari pernyataan 2 yaitu Andi lulus ujian. Terima kasih. Jadi saya mau menjelaskan pengertian modus tollens. Sama halnya dengan modus ponens, arti modus tollens termasuk dalam jenis silogisme. Modus tollens adalah mekanisme menjaring sebuah konklusi kesimpulan yang berdasarkan dua premis utama. Jadi bedanya dengan modus ponens terletak pada konsep premis yang digunakan, di mana modus tollens menggunakan satu premis yang sifatnya masih dinamis dan kondisional untuk mengkoneksikan antara hubungan sebab dan akibat. Satu premis yang lain adalah distorsi atau negasi daripada premis pertama tadi. Agar tidak tambah bingung, yuk lihat bagaimana rumusnya. Premis ke-1, P implikasi Q dibaca jika P maka Q. Premis kedua, negasi Q bukan Q. Maka rumusnya adalah P negasi Q konjungsi negasi Q implikasi negasi P. Contoh modus tollensnya. Contohnya, premis ke-1 jika jam 12 siang maka Siti akan sholat duhur. Premis kedua, jika Siti tidak sholat Jumat. Premis kedua, Siti sedang tidak sholat duhur. Jadi kesimpulannya adalah bukan jam 12 siang. Itu adalah perbedaan mendasar dari modus ponens dan modus tollens. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Fatur Supriando. Di sini saya akan menjelaskan modus silogisme. Modus silogisme adalah bentuk penalaran logis yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Rumus silogisme dasar terdiri dari 3 pernyataan, yaitu 1.
Premis mayor, pernyataan umum tentang kategori tertentu. 2. Premis minor, pernyataan spesifik tentang elemen dalam kategori tersebut. 3. Kesimpulan, pernyataan logis yang dapat ditarik dari kedua premis tersebut. Di sini saya akan memberikan rumus modus silogisme. Sini saya akan memberikan contoh modus silogisme. Udah. Di sini rumus PM adalah A adalah B, 2 PM C adalah A, 3 kesimpulan oleh karena itu C adalah B. Dan di sini saya akan memberikan contoh modus silogisme. 1 PM, semua manusia adalah makhluk mortal. 2 PM, Socrates adalah seorang manusia. 3 kesimpulan, oleh karena itu Socrates adalah makhluk mortal. Ya, terima kasih.